Halo mahasiswa, selamat ketemu kembali dalam pertemuan kita dan kita akan membahas hari ini mengenai bab 12. Kita akan membahas mengenai bagaimana menulis pesan persuasif. Kita akan mulai dari definisi dulu ya. Persuasif di sini adalah usaha untuk mengubah sikap seseorang, kepercayaan, dan juga tindakan mereka. Jadi bahasa Indonesianya disebut sebagai membujuk. Kemudian pesan persuasif di sini antara lain adalah misalnya kalau kita ingin mengajukan order atau permintaan sesuatu kepada pihak lain, termasuk juga ketika kita mengajukan sebuah proposal atau permohonan rekomendasi atau memberikan rekomendasi. Jadi proposal ini misalnya kalau kita membutuhkan anggaran, membutuhkan dana, atau membutuhkan investasi gitu. Kemudian ketika kita juga berencana dalam perusahaan untuk melakukan penjualan dan menarik dana atau melakukan permohonan dana, termasuk juga ketika kita mengajukan aplikasi pekerjaan, surat aplikasi pekerjaan. Di sini pesan persuasif adalah suatu usaha untuk merubah perilaku seseorang, antara lain juga seperti penyampaian kritik yang benar, kemudian penyampaian kinerja seseorang, analisis kinerja seseorang, juga termasuk kalau kita ingin melakukan penagihan, surat penagihan. Ada 3 langkah dalam proses pesan persuasif. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Seperti tahap perencanaan lainnya, dalam tahap ini kita akan melakukan analisa situasi, antara lain dengan memahami audiens kita dari sisi psikografis mereka, demografis, dan juga sisi motivasi mereka. Lalu selain itu kita mengumpulkan informasi mengenai hal-hal apa yang ingin kita sampaikan, dan kemudian memilih media yang tepat. Nah, sama seperti materi-materi sebelumnya, media yang tepat itu bisa berupa media apapun ya, baik itu tertulis, secara oral, kemudian melalui media visual ataupun elektronik. Dan yang terakhir adalah mengorganisasikan informasi. Nah, itu adalah hal-hal yang ada dalam tahapan planning atau perencanaan pesan persuasif. Nah, kita tadi mengenal bahwa kita harus mencari informasi lebih dalam mengenai audiens kita dalam sisi motivasi misalnya. Nah, audiens di sini memiliki banyak motivasi ya, customer, kemudian manusia itu punya banyak motivasi. Dan beberapa motivasi orang itu kan berbeda-beda. Misalnya, kebutuhan orang akan basic psychological requirement ataupun kebutuhan-kebutuhan physiological seperti makanan, air, kebutuhan tidur, kemudian oksigen, dan hal-hal penting lainnya yang terkait nanti kalau tidak dipenuhi itu akan secara fisik itu mengganggu. Nah, maka implikasi komunikasinya antara lain kita bisa memastikan mengenal dulu apa kebutuhan mereka, kemudian memahami dan mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut untuk menarik orang lain. Misalnya, kalau misalnya kebutuhan dari audiens kita adalah kebutuhan tidur gitu ya, maka kita bisa menyampaikan bahwa ada suatu alat ataupun pengobatan yang bisa membantu untuk mereka bisa tidur dengan nyaman, misalnya seperti itu, khususnya bagi audiens yang mengalami insomnia. Nah, kemudian buat makanan gitu ya, biasanya kalau kita kan ngelihat di banyak sosial media, banyak akun-akun Instagram yang kuliner, kemudian mereka memanfaatkan gambar yang menarik untuk membuat orang dengan kebutuhan physiological requirement akan makanan itu tertarik. Kemudian ada safety and security, di mana ada suatu motivasi dari seorang konsumen ataupun seseorang untuk mendapatkan proteksi jauh dari kesakitan gitu ya, merasa aman dalam hal finansial, mendapatkan keamanan dalam hal karir, kemudian jaminan-jaminan lainnya. Lalu juga afiliasi dan belonging, kebutuhan untuk berteman, mendapat penerimaan di kelompoknya, bisa dikasihi dan menjadi populer. Kebutuhan akan kekuasaan dan juga pengendalian ya, kebutuhan untuk merasa bahwa dia bisa mengontrol sebuah situasi dan memiliki otoritas terhadap lainnya. Achievement di sini adalah kebutuhan untuk merasa bahwa dia bisa menggali hal-hal atau talent-talent lain dalam dirinya dan mendapatkan kesan yang baik atau bisa disukai oleh orang lain gitu ya.
karena pencapaian-pencapaiannya. Jadi ada kebanggaan dalam hal prestasi dan pencapaian. Kemudian kebutuhan akan adventure dan distraction, kebutuhan untuk seseorang itu bisa keluar dari aktivitas rutinnya, kemudian mendapatkan hal-hal yang spontan dan kesenangan-kesenangan yang spontan dan berpetualang. Kebutuhan akan berikutnya adalah knowledge, exploration, dan understanding, kebutuhan untuk orang senang sekali untuk belajar, membaca, menggali ilmu. Kemudian ada juga kebutuhan aesthetic appreciation, bahwa orang suka dengan sesuatu yang bersifat keindahan, kemudian sesuatu yang simetris, seni, dan seterusnya. Lalu ada self-actualization, di sini di mana dia mencoba untuk menggali potensi-potensi lainnya dalam dirinya. Yang berikutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menulis pesan persuasif. Dalam menulis pesan persuasif, kita bisa mulai dari bagaimana kita membangun reception atau penerimaan si audiens. Ada beberapa catatan yang kurang lebih sama, seperti bagaimana kita melakukan proses penulisan sebelumnya, antara lain adalah menggunakan bahasa-bahasa yang positif dan bahasa-bahasa yang sopan. Kemudian memahami bagaimana kita bisa menghormati budaya-budaya yang berbeda, menjadi lebih sensitif terhadap organisasi dan juga budaya yang mereka miliki, dan mengambil langkah untuk membangun kredibilitas. Jadi kita harus kenali juga kebiasaan dari organisasi itu biasanya dalam menyampaikan atau menerima informasi itu bagaimana. Apakah mereka cenderung yang straightforward, ataupun mereka adalah organisasi yang cenderung membutuhkan sesuatu yang strukturnya harus formal, ya. Jadi kita harus menyesuaikan dan memahami hal tersebut. Ada beberapa hal juga dalam meningkatkan kredibilitas dalam pesan persuasif, antara lain teknik yang digunakan adalah gunakanlah bahasa-bahasa yang lebih simpel. Jadi kalau misalnya kita mau mengiklankan sesuatu, biasanya kan audiensnya itu beragam, sehingga kita bisa memanfaatkan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian mendukung pesan-pesan kita dengan fakta-fakta, mengidentifikasi sumber-sumber informasi, membangun common ground ataupun kesamaan pola pikir atau persamaan persepsi, menjadi lebih objektif, dan menunjukkan niat baik Anda dalam menyampaikan sesuatu, lalu menghindari hard sell. Jadi, menghindari hard sell di sini artinya kita dalam melakukan proses persuasif, kita menghindari untuk terlalu transparan atau terbuka dalam menyampaikan sesuatu. Kalau kita membujuk mereka untuk mendapatkan pembelian, atau membujuk mereka untuk mereka menyampaikan aplikasi permohonan menjadi nasabah gitu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan yang soft sell, di mana kita bisa menceritakan pentingnya asuransi itu apa, kemudian kita bisa menceritakan kenapa sih produk ini bermanfaat buat audiensnya dengan merelate pada kehidupan sehari-hari, cerita kehidupan sehari-hari misalnya seperti itu. Dan tahap yang ketiga, sama ya, adalah melengkapi pesan persuasif. Pada khususnya dalam mengembangkan pesan bisnis persuasif, gitu ya. Di sini adalah suatu strategi yang dimanfaatkan untuk khusus pesan persuasif. Antara lain adalah AIDA. AIDA di sini terdiri dari singkatan attention, interest, desire, dan action, di mana attention di sini adalah menarik perhatian. Jadi untuk prinsip semua pesan persuasif biasanya harus dimulai dari attention untuk menarik perhatian. Setiap orang yang ingin mengiklankan kan pastinya ingin iklannya itu dilihat, didengar. Tapi kalau poin attention-nya itu kurang bisa diperhatikan audiens, maka akan menjadi percuma. Sehingga akan lebih baik kita juga memperhatikan bagaimana membangun attention, sesuatu yang bisa menarik di bagian awal, supaya mereka mau membaca, mau mendapatkan lebih banyak informasi. Kemudian interest di sini adalah menyampaikan sesuatu yang terkait dengan produk dan manfaatnya. Desire adalah supaya mereka tertarik dan terdorong keinginannya untuk melakukan pembelian. Jadi misalnya dengan kita menyampaikan bahwa produk itu keunggulan bersaingnya di mana, fitur uniknya itu di mana, unique selling point-nya itu di mana, yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Kemudian kita bisa menyampaikan juga promosi-promosi yang menarik mereka untuk melakukan pembelian dengan cepat, misalnya beli 2 gratis 1, ataupun sedang diskon 10% atau 30% gitu. Kemudian yang terakhir adalah action. Action ini adalah suatu
tindakan yang mendorong seseorang untuk kemudian mewujudkan pembelian. Nah, caranya seperti apa membangun action? Antara lain bisa dengan menunjukkan sosial media di mana mereka bisa mengakses lebih jauh mengenai produk, ataupun menyampaikan bahwa produk itu dijual di e-commerce mana saja, atau menyampaikan tokonya yang menjual produk itu ada di mana saja. Jadi ini supaya merealisasikan pembelian. AIDA juga bisa diaplikasikan dalam email ya, melalui sebuah email, di mana di sini adalah contoh terkait bagaimana metode AIDA itu diaplikasikan dalam sebuah email. Jadi ceritanya ini pengirimnya tidak disebutkan ya, tapi dia mengirimkan surat kepada Jinhua, yang merupakan Jinhua ini mungkin partner bisnisnya. Mereka adalah perusahaan kafe gitu ya, kafe seperti Starbucks, dan ceritanya pengirim pesan ini mencoba menyampaikan kepada Jinhua untuk merubah strategi supaya lebih sustainable atau bisa bertahan di pasar, dan ingin membuat sebuah strategi baru yang mengajak untuk si Jinhua ini sama-sama membuat strategi baru. Di tahap awal dia menggunakan attention ya. Dia menyampaikan bahwa dari percakapan kemarin mereka selalu mendapatkan tantangan dari bersaing dengan Starbucks ya. Karena Starbucks merupakan salah satu perusahaan yang sangat masif, sangat besar, dan dia ingin memastikan bahwa gimana kalau kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Itu bagian attention, dia mencoba untuk menarik perhatian dari si Jinhua. Nah, tahap yang kedua, dia mencoba untuk mengeksplor masalah yang mereka hadapi ya, solve the problem. Dia menyampaikan bahwa saat ini walaupun kita cukup berkembang, tapi kita masih seperempat bagian dari besarnya Starbucks. Kemudian secara skala ekonomi, sebenarnya kita bisa improve dalam hal branding, iklan, meng-hire seseorang, melakukan pembelian yang lebih baik, dan aspek-aspek bisnisnya. Tapi mereka dalam hal jumlah, mereka masih punya tantangan. Dan dia melihat ada banyak sekali frustasi yang dihadapi oleh para karyawan, termasuk struggle ya, mereka sangat struggle untuk tetap dalam strategi yang sama. Jadi dia mencoba untuk mengeksplorasi masalah yang mereka hadapi. Nah, kemudian di bagian desire, pengirim pesan ini menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita nggak melakukan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh Starbucks. Jadi perusahaan ini saat ini hanya ngikutin hal yang mainstream lah, seperti yang dilakukan oleh Starbucks misalnya. Nah, dia menyampaikan bahwa ada suatu strategi di mana mereka tuh bisa melakukan partner dengan independent roaster di seluruh negara mereka. Nah, dalam negara mereka kemudian memberikan pelayanan terhadap rangkaian penawaran kopi-kopi yang dia berasal dari roaster-roaster lokal ataupun roaster-roaster yang ada di wilayah mereka. Nah, dengan melakukan ini dianggap itu memiliki unique selling point yang lebih baik, preposisi nilai yang lebih baik. Kemudian banyak orang-orang yang kemudian mencoba untuk mencoba kopi mereka, termasuk menawarkannya di airport-airport di mana banyak traveler di situ. Nah, dengan melakukan hal ini kemudian mereka bisa mencoba untuk melihat strategi itu akan bekerja apa enggak. Nah, kemudian bagian akhir adalah action, bagaimana mereka mencoba mewujudkannya. Kalau kita kemudian melihat bahwa ide ini bisa kita pikirkan lebih jauh, mungkin akan lebih baik kita mengambil beberapa waktu, minggu untuk mempersiapkan new business ya, atau model bisnis yang baru yang akan mereka lakukan. Jadi ini adalah bagaimana AIDA kemudian bisa diaplikasikan melalui penyampaian sebuah pesan email. Ini adalah contoh iklan yang juga dia menggunakan metode AIDA ya. Walaupun di sini actionnya nggak kelihatan, tapi kita bisa melihat bagian penting di dalam iklan ini yang dia merupakan attention, itu adalah gambar dari Galaxy Z Fold-nya sendiri ya. Jadi ini smartphone Z Fold, kemudian tentu saja karena ini yang menjadi fokus, ini yang menjadi hal yang diperbesar, kemudian juga dikotakin yang bagian sini itu artinya attention-nya juga ada di handphone dan di harga. Lalu ada penawaran 60% buyback program. Kemudian bagaimana dengan interest-nya ya? Interest-nya di sini adalah mengeksplorasi manfaat-manfaat yang mungkin tidak tergambar banyak, tapi mungkin ada informasi kecil di sini yang tidak terbaca, itu memberikan informasi mungkin spesifikasi dan seterusnya ya. Lalu bagaimana dengan desire, membuat orang tergerak untuk ingin beli, nah itu di sini ya 60% buyback program. Dan bagaimana dengan action, action di sini bisa dilihat dari mereknya yang juga diperbesar gitu. Jadi
Kemudian periode 11 sampai 29 Agustus. Jadi orang tergerak untuk kemudian melakukan pembelian dan mencari informasi melalui official website-nya Samsung ataupun social media-nya Samsung. Gitu. Oke. Ketika kita memanfaatkan pesan persuasif, kita juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin akan menarik bagi audiens kita, antara lain dengan melakukan pendekatan secara emosional ataupun logical, ya, disesuaikan dengan preferensi dari audiensnya. Kemudian, kenapa sih kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan tersebut? Di sini pertama adalah memastikan siapa tahu itu akan memotivasi customer, karena kan mungkin customer itu terbagi ya menjadi beberapa kelompok, yang ada orangnya lebih akan tertarik kalau dalam sisi emosional gitu ya, di pendekatannya ke sisi emosional, ada yang tertarik ke pendekatan yang logical. Kemudian menyesuaikan ekspektasi readernya atau audiens kita, dan juga tingkatan penolakan yang mungkin akan muncul untuk menghindari itu, gitu ya. Dan seberapa jauh Anda kemudian bisa melakukan penjualan pada point of view Anda kepada audiens. Pendekatan emosional di sini adalah mencoba untuk menarik perasaan dan simpati si audiens daripada melalui fakta, gambaran-gambaran, dan argumen yang rasional. Sedangkan pendekatannya logis di sini adalah pendekatan yang lebih fokus pada logika dan juga bukti dan fakta ya. Nah, kalau pendekatan logical sendiri dibagi menjadi beberapa, ada yang menggunakan analogi, deduktif, dan induktif. Dimana kalau analogi di sini menggunakan pendekatan yang spesifik dari satu bukti ke bukti yang lainnya yang bersifat kayak perandaian, ya. Nah, contohnya misalnya banyak orang berpikir menggunakan absen secara elektronik ya, yang pakai fingerprint itu menyusahkan mereka, kemudian mereka harus ditambahin kegiatan aktivitas administrasi lainnya ya bagi beberapa dosen. Tapi kemudian kita mencoba untuk menyampaikan itu dalam sebuah analogi. Sebenarnya tidak ada perbedaan gitu ya antara kita mau absen dengan menggunakan kertas atau menggunakan fingerprint, lalu kita verifikasi melalui STKP. Tetapi ini seperti hanya merubah saja kertas dalam bentuk elektronik, sehingga itu lebih memudahkan kita dan kita nggak harus lebih banyak mengeluarkan kertas dan mengurangi banyak sekali pengeluaran perusahaan ya atas penggunaan kertas. Nah, jadi itu analogi ya. Jadi ini kayak ngubah aja kok, anggap aja lah kayak kertas diubah dalam bentuk elektronik seperti itu. Mungkin beberapa orang karena tidak menyetujui ya adanya penggunaan fingerprint misalnya seperti itu. Kemudian deduktif. Deduktif di sini adalah kita mulai dari sesuatu yang bersifat general ya dalam menjelaskan sesuatu, kemudian masuk ke hal yang spesifik yang menjadi poinnya. Misalnya kita menjelaskan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang menjadi akibat dari global warming, misalnya seperti itu. Ya. Antara lain misalnya penggunaan plastik, kemudian penggunaan yang plastik yang berlebihan, kemudian efek pemanasan global yang didapatkan dari carbon footprint misalnya, jejak karbon, kemudian konsumsi yang berlebihan pada sapi, misalnya seperti itu. Nah, spesifik conclusion-nya menyampaikan bahwa sehingga oleh karena itu penghindaran akan beberapa hal tersebut gitu ya, bisa membantu kita untuk mengurangi adanya global warming. Jadi, conclusion-nya di bagian belakang. Nah, kalau induktif di bagian depan ya kita spesifik dulu, baru di bagian belakang kita masuk ke sesuatu yang lebih luas. Contoh dari pendekatan emosional dan pendekatan menggunakan logika ya, bisa dilihat dari slide ini. Ya, kalau misalnya Anda sebagai sebagai seorang karyawan ingin mencoba untuk membujuk manajemen perusahaan untuk memberikan dana ya supaya menyediakan on-site daycare center, jadi kayak tempat penitipan anak yang itu dikelola oleh perusahaan. Nah, Anda bisa menggunakan dua pendekatan ya, yang memungkinkan dan silakan nanti disesuaikan. Nah, contohnya secara emosi, pendekatan ini adalah proposal untuk meningkatkan kepuasan employee atau karyawan, dan juga supaya karyawan itu memiliki work-life balance ya, keseimbangan antara kerja dan juga hidup dan keluarga, misalnya seperti itu. Dia masuk dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat emosional. Contohnya, misalnya dia menyampaikan secara emosi dalam pendekatan emosional, terpisah dengan keluarga itu adalah hal yang stressful ya bagi orang tua dan juga anak ya sepanjang mereka waktu bekerja.
Kemudian banyak orang tua sekarang bekerja lebih banyak waktunya, dan kadang-kadang juga mereka membutuhkan second job ya untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik, sehingga situasi ini juga akan semakin buruk. Lalu adanya kebutuhan akan extra time setiap pagi dan juga setiap sore untuk kemudian menaruh anak-anak mereka di daycare akan menambah stres dan juga biaya ya, yang nanti kemudian akan berpengaruh pada kerja mereka. Gitu. Ketika orang tua harus membutuhkan pekerjaan mereka dan harus meninggalkan rumah karena anaknya sakit, ketika orang tua itu harus meninggalkan pekerjaan ketika anaknya sakit, artinya mereka diberikan suatu beban yang tidak fair gitu ya bagi karyawan untuk kemudian harus kayak mempertimbangkan nih pilih mana. Lalu memahami bahwa perusahaan peduli dengan kebutuhan tersebut akan secara moral itu meningkatkan gitu ya, moral karyawan. Kemudian sehingga perusahaan akan lebih baik juga akan mempersiapkan ya fasilitas daycare on-site, sehingga ketika anak-anaknya sakit mereka bisa istilahnya tetap tinggal dekat dengan orang tuanya. Nah, kalau ini pendekatan secara logis ya, jadi dia menggunakan riset gitu ya, lebih ke sesuatu yang menggunakan riset dan data. Nanti Anda bisa baca sendiri ya, di sini bagaimana mereka menggunakan sisi logisnya dalam melakukan pendekatan. Walaupun di sini kita bisa melihat penggunaan logika pada orang itu bisa cukup baik ya dalam menyampaikan pendekatan secara logika, tapi kita harus menghindari beberapa hal ini, misalnya hasty generalization, generalisasinya terlalu umum sehingga mungkin nggak nyambung dengan apa yang menjadi poin kita menyampaikan sesuatu. Circular reasoning, maksudnya memberikan logika yang berputar-putar ya, membuat orang akhirnya bingung. Attacking opponents, jadi kita malah akhirnya fokus untuk menyerang audiens kita. Kemudian oversimplifying complex issue, mencoba untuk melihat bahwa isu-isu ini terlalu simple gitu ya. Kemudian secara salah memberikan asumsi sebab akibat, kemudian analogi yang salah ataupun support yang tidak masuk akal. Jadi kita dalam menyiapkan suatu pendekatan logis juga kita harus memastikan kita menghindari hal-hal ini supaya tetap masuk akal bagi audiens kita. Oke, nah dalam memanfaatkan pesan persuasif itu bisa digunakan juga untuk tujuan marketing atau penjualan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, antara lain yang pasti kita paham dulu audiens itu pasti punya kebutuhan, dan kebutuhan dia itu apa. Menganalisis kompetitor kita, karena kalau kita abai dengan kompetitor kita, ternyata kompetitor kita punya penawaran yang jauh lebih baik, misalnya harganya lebih murah, fitur produknya lebih baik gitu ya, tentu saja ini akan membuat customer memilih kompetitor kita, sehingga kita bisa mencoba untuk riset dulu, kemudian memilih apa sih hal yang ingin kita persiapkan ya untuk kita punya penawaran yang unik dan berbeda. Kemudian mempertimbangkan key selling point-nya, ya, kita ingin menjual tuh keunggulan bersaingnya di mana, uniknya itu di mana, dan manfaat produk kita apa. Mengantisipasi adanya penolakan penjualan. Nah, bagaimana kalau customer nolak? Ya, apakah kita kemudian punya strategi untuk bagaimana menghadapi penolakan tersebut? Mengaplikasikan AIDA ya, jadi kita bisa memanfaatkan metode atau model AIDA di sini untuk kita bisa persuasif dan membujuk customer. Metode AIDA dalam penyampaian teknik untuk menarik perhatian audiens ya. Pertama, kita bisa memfokuskan pada kekuatan fitur dari produk kita dan manfaat produk kita. Kemudian menyampaikan berita-berita yang sekarang lagi tren atau yang lagi populer gitu ya. Kita bisa mulai dari situ. Kemudian bisa juga membangun common ground atau kesamaan persepsi dulu dengan audiens gitu ya. Misalnya kita tahu, contohnya ya, misalnya kita ingin nawarin Energen gitu ya, produk untuk sarapan pagi yang bisa instan dan cepat. Jadi kita mulai dengan kata-kata, kita tahu bangun pagi adalah sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya, karena membutuhkan mood yang baik, apalagi kita harus cepat beraktivitas. Nah, bagaimana supaya bangun pagi dan aktivitas mempersiapkan diri ke sekolah ataupun ke pekerjaan
Itu adalah hal yang simple, maka kita bisa konsumsi energen supaya kita masih tetap bisa sarapan, tetapi juga kita bisa menghemat waktu untuk mempersiapkan diri ke kampus atau ke office. Jadi itu membangun common ground. Kita mulai dari sesuatu yang, oh iya ya, saya sama audiens itu atau audiensnya punya persepsi yang sama. Kemudian personal appeal kepada emosi dan nilai-nilai customer. Jadi memperhatikan hal-hal emosi dan nilai-nilai apa sih yang dimiliki oleh customer supaya kita bisa match. Berikutnya adalah mempromosikan informasi dari orang-orang dalam ya, artinya misalnya kita memanfaatkan supplier kita ataupun distributor kita untuk menggali informasi mengenai customer itu seperti apa. Karena kan yang bersentuhan langsung dengan mereka itu adalah misalnya retailer ya, yang mereka didatangi oleh customer untuk membeli produk atau jasa, yang mungkin sambil ngobrol untuk menggali informasi. Informasi itu kita bisa dapatkan dari mereka. Kemudian menjanjikan adanya suatu hemat ya, suatu penghematan, kemudian memberikan sampel-sampel produk dan juga menyajikan solusi. Jadi ini ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa membangun perhatian atau mendapatkan perhatian dari audiens. Oke, kemudian bagaimana dengan penggunaan pesan persuasif melalui sosial media? Anda bisa ikuti beberapa tuntunan ini, memfasilitasi community building. Jadi sebenarnya penggunaan sosial media di sini kan supaya kita bisa bangun komunitas orang-orang yang suka dengan merek kita atau tertarik dengan merek kita. Jadi kita manfaatkan itu untuk yaitu bisa mengenal audiens lebih banyak, kemudian membuat audiens satu sama lain bisa berkomunikasi, membuat mereka engage dengan merek kita. Jadi kita harus fasilitasi. Nah, cara fasilitasinya bagaimana ya? Udah nyiapin sosial media yang di situ interaktif dan responsif ya, dengan komentar dan juga aktif untuk mengupdate informasi, aktif untuk aktif dalam memberi story ataupun aktif dalam feed customer atau audience supaya mereka melihat bahwa oh ya perusahaan ini selalu update gitu ya, atau selalu mempunyai sesuatu yang baru, selalu punya konten yang saya bisa baca seperti itu. Kemudian berinisiatif dan respon terhadap percakapan dalam komunitas ya. Jadi direspon untuk komentar-komentar mereka supaya mereka bisa merasa mendapatkan perhatian. Lalu mengidentifikasi lalu mendukung champion Anda. Champion itu kayak pemimpin ya mungkin ya. Identify and support your champion atau produk utama Anda atau pemimpin Anda. Kemudian saya nggak begitu paham ya di sini ya, mungkin saya skip aja. Tidak bergantung pada media massa untuk mendistribusikan pesan. Jadi Anda harus membuat konten yang di situ berasal dari secara official ataupun secara otentik, itu adalah suara perusahaan, dan menggunakan pastinya metode AIDA ya, di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Oke, bagaimana supaya kita tetap memperhatikan standar etika ya, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan etiket ya yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan marketing dan sales atau penjualan. Yang pasti pertama adalah harus truthful dan tidak menipu ya, artinya kita harus jujur dengan benefits atau manfaat produk kita, tidak melebih-lebihkan ya, karena kan beberapa produk overclaim ya, misalnya produk yang sebenarnya tujuannya hanya untuk menyembuhkan sakit kepala, disebut menyembuhkan batuk atau menyembuhkan pegelinu gitu ya. Jadi harus truthful sesuai dengan manfaat dan keunggulan atau memang produk itu dibuat untuk tujuan apa. Kemudian harus memberikan evidence ya, kalau kita mengklaim sesuatu, menyampaikan suatu produk kita bisa ini bisa itu, kita bisa harus menunjukkan buktinya ya, misalnya dari testimonial yang testimonial asli ya, bukan yang kita buat-buat. Kemudian pesan pemasaran dan penjualan itu dipertimbangkan untuk juga mengikat kontrak ya di banyak negara. Dipertimbangkan ya untuk mengikat kontrak di banyak negara, maksudnya di sini kita harus compliant sama aturan-aturan gitu ya, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku yang berbeda-beda ya di setiap negara bagian, karena ini kan konteksnya ke Amerika ya buku ini. Tapi setiap intinya kita memperhatikan setiap regulasi yang ada gitu ya.
Kemudian di banyak kasus jangan gunakan nama seseorang, foto seseorang untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan produk tanpa izin. Artinya ini jangan plagiasi, juga jangan sampai mengambil foto-foto terus kita manipulasi ya dan menyampaikan itu untuk produk kita. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan bab ini. Jika ada pertanyaan Anda boleh sampaikan melalui MS Team ya, atau disampaikan langsung di kelas kita. Terima kasih, mohon bisa mengerjakan tugas yang sudah tersedia.